Saudara-saudariku terkasih, sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 3 Desember 2025. Gereja merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudariku terkasih, Injil Markus hari ini menjelaskan perintah besar Yesus kepada para murid-Nya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pesan utamanya adalah orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, sementara yang tidak percaya akan dihukum. Pesan Yesus kepada para murid bukan hanya mewartakan sukacita Tuhan agar diketahui oleh banyak orang, tapi karena Allah ingin semua manusia diselamatkan. Allah rindu agar semua manusia mengalami sukacita. Karena itulah ia mengutus para murid-Nya untuk mewartakan sukacita Tuhan kepada semua orang. Saudara-saudariku terkasih, dulu tugas mewartakan Injil dipercayakan pada para murid Yesus. Sekarang dipercayakan kepada kita, murid-Nya. Kita pun diutus untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan kepada segala makhluk. Tujuan dari pewartaan itu selain agar orang semakin mengenal Tuhan, tapi juga mengantar orang untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mengantar orang untuk mengimani Sang Kristus Juru Selamat kita. Santo Fransiskus Xaverius yang kita pestakan hari ini telah memberikan contoh bagi kita dalam pewartaan. Sebagai seorang misionaris, ia berani pergi mewartakan Injil kemanapun ia diutus. Ia tidak pernah takut karena ia yakin Allah yang mengutus adalah Allah yang setia. Lalu pertanyaan untuk kita semua, bagaimana dengan kita? Sebagai orang yang sudah dibaptis dan mendapatkan berkat berlimpah dari Tuhan, apa kita juga memiliki semangat seperti Santo Fransiskus Xaverius yang berani meninggalkan kemapanan diri dan pergi mewartakan Injil Tuhan? Kita mungkin tidak harus pergi jauh seperti para misionaris kita. Kita bisa mewartakan sukacita Tuhan di tempat kerja kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Kita dipanggil untuk mewartakan kabar baik Tuhan dengan kesaksian hidup kita yang baik dan benar. Saudaraku terkasih, kunci dari pewartaan itu adalah pengenalan dan kedekatan kita dengan Tuhan. Sebab yang akan kita wartakan adalah Yesus, bukan diri kita. Kita perlu terlebih dahulu mengalami kesatuan dengan Tuhan. Kita perlu terus-menerus membangun relasi dengan Tuhan. Pada saat kita semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, memiliki intima dengan Tuhan, maka kita pun juga akan menghidupi semangat itu dalam tugas pewartaan kita. Pewartaan kita akan semakin berarti, karena kita mewartakan berdasarkan pengalaman iman perjumpaan kita dengan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.